by FISIP UPH. Halo Speak Fellas, balik lagi di Speak Up bersama aku, Claris Kalista dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pelita Harapan. Speak Fellas yang masih mahasiswa pastinya nggak asing kan dengan kata ambis yang diambil dari kata ambisius. Pastinya kita juga sering menemukan mahasiswa kok ambis banget gitu. Tapi sebenarnya apa sih tolak ukur seseorang dapat dikatakan ambis? Yuk kita dengarkan pendapat dari beberapa orang. Kalau dia tuh rajin belajar, terus rajin ngerjain tugas gitu-gitu. Gitu aja. Ambisius itu biasanya hard worker, terus dia punya goal. Ambisius itu bagus buat personal growth, buat kerja keras. Jadi ambisi itu sebenarnya bagus sih. Oke, kalau menurut aku ambisi itu orangnya yang pasti orientasinya masa depan terus. Mungkin dia belajar terus atau dia sengaja ikutin organisasi karena ada jenjang-jenjang yang dia mau raih gitu, which is good asal tetap memikirkan orang lain dalam kesempatan-kesempatan yang sebenarnya dia bisa stand out gitu sih menurut aku. Kalau dia memang berusaha passion dengan apa yang dia kejar, kayak misalnya kita masuk jurusan di kuliah. Nah, kita kan pasti ambis nih, karena kita harus ngejar karir di kedepannya, di masa yang akan datang. Ketika kita belajar materi yang kita pelajari, kita harus lebih enjoy aja gitu. Kalau ngobrol atau apa selalu bahasnya tentang kuliah doang sih, nggak ada bahas yang lain gitu. Jadi cuma benar-benar ngobrol tentang pelajaran doang. Lebih ke arah yang mempunyai semangat yang tinggi ya dalam hal apapun itu, misalnya dalam pelajaran ataupun dalam pencapaian-pencapaian yang mereka inginkan. Kayaknya nggak terlalu sih, karena aku jarang ngerjain tugas, terus jarang belajar juga. Biasa aja sih, nggak terlalu. Pada tujuan tertentu menurut aku iya. Semi ambis. Enggak sih, kayak biasa aja. Sama sih. Ya, kalau dia memiliki suatu target ya yang ingin dicapai, jadi dia punya standar atau tujuan tertentu yang ingin dicapai begitu, sehingga itu memotivasi dia ya, tujuan tadi memotivasi dia untuk melakukan atau berusaha ya untuk mencapai target tersebut. Ya, ciri-cirinya karena memang sudah ada targetnya begitu ya, dia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk mencapai target tersebut begitu. Mahasiswa yang ambisius ya, apalagi dia beasiswa misalnya, atau dia ingin menjadi the best ya, memperoleh IPK yang tinggi ya, sehingga dia sangat rajin belajar. Misalnya dia duduk di depan begitu, rajin mencatat. Kemudian kalau nilainya nggak sampai A misalnya, dia akan protes ya, dia akan protes. Nah, sehingga kita sebagai dosen ya, kenapa dia sampai itu yang menurut kita nilainya memang sudah bagus, taruhlah ya 87 A min. Tetapi dia tidak puas dengan nilai tersebut begitu. Ya bisa aja, ya. Ya, jadi kalau ambisius ini kan bisa dimaknai positif dan juga negatif gitu. Untuk konteks tertentu bisa positif. Jadi contohnya ya, saya sebagai dosen bisa juga ambisius ya. Ambisius dalam hal apa? Misalnya saya harus memiliki tulisan atau publikasi dalam semester ini minimal 3 begitu. Dan itu memacu saya untuk misalnya menulis gitu ya, bagaimana saya mencapai target tersebut. Tetapi dalam satu hal misalnya, kalau saya terlalu ambisius sehingga melakukan segala cara untuk mencapai target tersebut, itu yang menjadi negatif ya, yang menjadi masalah. Contohnya apa? Ya, saya melakukan misalnya cara-cara yang tidak tepat untuk mencapai tujuan tadi, target tadi. Nah, berdasarkan video tadi, kita bisa lihat nih, kalau ternyata ambis itu bisa diartikan secara positif maupun negatif, tergantung bagaimana cara kita memaknainya. Segitu dulu aja untuk Speak Fellas, jangan lupa like,
subscribe dan komen kira-kira topik apa lagi ya yang seru untuk kita bahas. Aku Claris melaporkan untuk Speak Up, podcast Speak by Visip UPH. Sampai ketemu. Speak by Visip UPH. Halo Speak Fellas, welcome to Speak Podcast by Visip UPH. Halo semuanya, Speak Fellas. Jadi kembali lagi nih bersama kita di sini. Gue Alexander. Gue Karmel. Ya, jadi kali ini kita kan ngebawain kalian episode baru dengan topik yang paling baru juga nih. Bener banget Oh ya, tuh. buat remind kalian lagi ya. Kak Karmel, speak tuh apa sih? Stands for apa sih? Speak itu social, politik, education, aspiring, And other other knowledge. knowledge. Nah, Iya. sekarang kita mau bahas education. Yang educationnya nih. Bener banget. Kira-kira apa tuh Kak Karmel? Topik education nih kira-kira nih yang mau dibawain. Sekarang kita mau bahas strategi dapat IPK di atas 3,5. Oke. Yes, bener banget. Oke. Tapi kita nggak sendirian ya. Nggak sendirian dong. Bener Kita banget. di sini bersama Cinelin. Cinelin. Halo, Halo, Cin. Cin. Hai Iya, semuanya, halo, hai Cin. juga Speak Fellas. Hai, Speak Fellas. Oke, jadi mungkin Ci bisa little bit introduce tentang Cici deh ke para Speak Fellas ini yang mungkin baru pertama kali ini ketemu Cici gitu. Bener banget. Oke, sedikit ya tentang aku. Jadi makasih banget loh udah ngundang aku di sini. Aku senang banget loh. Kita Ci Sama-sama. yang thank you Ci, soalnya Thank you lah, kalau Ci. kita bawain topik ini tanpa Cici nggak eligible nih. Kita kan di bawah 3,5 semua nih Bener IPK-nya. banget tuh. Iya gitu. Makanya. Iya, oke deh. Hai semuanya, Speak Fellas. Perkenalkan, aku Angelin Restaniasita, tapi aku biasanya lebih akrab dipanggil Nelin. Dan pada saat ini aku ada di jurusan Ilmu Komunikasi untuk konsentrasi digital marketing communication. Gitu Oke, sih singkatnya. ya. Berarti Cici tahun berapa nih? Ilkom tahun 2020. 2020 ya? berarti Angkatan 2020. Udah semester akhir lah, udah ya, ngambil skripsi. berarti Mel bedanya sama kita 2 tahun nih ya. Beda 2 tahun. Beda 2 sih. tahun nih. Senior banget lah ini, Waduh, guys. bener banget tuh. Iya gitu. Ya mungkin langsung kita selami aja nih pertanyaan pertama nih. Cici itu IPK-nya berapa kurang lebih sekarang? Sekarang itu sedang di titik 3,87. Wow. Di semester Di semester, semester berapa? Ini berapa nih? Semester berarti 7 atau 6? semester 7 atau 6 nih Cici berarti ya? Ini ganjil ya? 7 Ini dong ya ganjil mestinya. berarti. Semester 7. 7. Iya, Udah semester udah 7 ngambil IPK Wow. masih setinggi itu Mel. Kita berapa ya, Kita Lek? gimana nanti nih? Wah. Iya semester 3 Amin, aja, amin lah. semester 3 aja kayak gini. Jangan gitu dong. Tadi kan jernih Iya. masih panjang. Oh iya Bener ya banget. harus posting ya, positive thinking ya. betul Iya iya sekali. iya. heeh. Nah, langsung kita tanya aja kali, Lek, Boleh, biar boleh. tahu Iya. nih pengalaman Cinelin. Iya, next Nah, question deh. Ci, apa sih yang membuat Cici tertarik untuk belajar ilmu komunikasi di UPH? Oke, berarti mulai dari milih ilmu komunikasi dulu ya. Yes. Jadi ceritanya itu sebenarnya aku anak IPA. Nah, Pak. Iya, aku dari anak Sama. IPA. Sama Oh, sih. sama. Sama. Nah, cuman ya. Oke, inilah kita yang Iya, sepertinya yang tersesat seperti ini ya. Waduh, enggak dong. Gitu. Iya, Teman-teman dari Sosum tolong jangan marahin kita. Jangan Iya, ya. dari video Iya. jangan ya. Walaupun kita dari IPA, tapi ya kita cinta apa yang sedang Ya, kita kita kerjakan cinta sekarang. komunikasi Yes, kali ini ya. benar banget. Heeh. Dan apa yang bikin aku milih ilmu komunikasi itu sebenarnya lebih ke pengalaman aku waktu SMA. Jadi waktu aku SMA itu sertifikat dan pengalaman aku lebih ke bagian soshum dan komunikasi. Jadi beberapa itu aku dulu waktu SMA sempat di OSIS jadi wakil ketua OSIS. Lalu aku juga sempat debat NSDC, dan kalau misalnya lihat dari sertifikat aku pengalamannya agaknya nggak sesuai gitu kalau misalnya aku mau masuk saintek karena nggak mendukung memang. Dan aku coba untuk mikir lagi, oke, aku pernah ikut event, terus aku juga jadi koordinator acara dan segala macam. Itu kan manajemen event dan menurut aku sesuai banget apa yang aku pelajari sekarang gitu. Debate juga kita punya kelasnya gitu. Dan itu sih yang buat aku coba untuk berefleksi sebenarnya apa sih yang benar-benar aku suka gitu. Dan akhirnya aku jatuh di pilihan ilmu komunikasi gitu. Itu sih singkatnya kenapa aku pilih ilmu komunikasi. Tapi emang pilihan pertama komunikasi sih? Iya. Atau ada Oh. hukum atau apa gitu? Jadi ceritanya aku masuk ke SNMPTN kan. Kalau angkatan aku itu kita nggak boleh ngasih kuota ke teman-teman lain. Jadi kalau kita udah dapet ranking paralelnya gitu, wajib ngambil SNMPTN. Mau nggak mau karena aku IPA, aku ngambil saintek dong. Aku waktu itu kalau nggak salah ngambil teknologi pangan sama teknik lingkungan. Terus sertifikat yang dimasukin sosum nggak sesuai dong. Nah akhirnya ya udah ketolak otomatis. Tapi setelah itu aku milih jurusan yang benar-benar aku mau, memang langsung ilmu komunikasi. Nggak ada pilihan jurusan lain. And then kenapa tuh Ci akhirnya at the end milihnya UPH gitu? Nah iya Nah, tuh Ci.
Oke, ini flashback lagi. Aku SMA di salah satu sekolah juga yang di bawah YPPH. Yayasan Pelita Harapan. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Pelita Harapan. Aku di SLH. Dan kebetulan aku di daerah waktu itu SLH Nias. Nah, kenapa pilih UPH? Karena kemarin sempat dibahas lah sama kepala sekolah aku, kayak Nelin mau coba nggak ngambil scholarship di UPH gitu. Jadi ditanya pengen atau enggak. Ya aku pada saat itu sebenarnya memang nggak bertujuan langsung aku dari SLH mau masuk UPH gitu ya, nggak juga sebenarnya gitu. Tapi karena ditawarin dan ada jalan gitu ya puji Tuhan Tuhan kasih gitu. Ya udah aku coba UPH dan ternyata masuk UPH. Tapi selain UPH juga memang aku coba beberapa universitas lain, tapi mungkin memang belum rezekinya di situ. Nah, sekarang kan Cici udah di UPH nih. Berarti langsung ke kesibukan Cici kayak pas awal-awal masa perkuliahan tuh kayak gimana sih Cici selain belajar? Oke, selain belajar ya, jadi kan waktu itu aku angkatan 2020 COVID toh. COVID. Jadi COVID itu aku sempat nyari kegiatan organisasi, tapi itu pun online. Baru selain itu mungkin di sini ada yang nggak tahu, aku penerima beasiswa. Wow. Nah, jadi penerima beasiswa sebenarnya punya salah satu kewajiban lain, namanya student on work. Pada saat itu student on work. Nah, student on work ini di mana para mahasiswa penerima beasiswa itu harus bekerja di workstation yang UPH sediakan gitu dan dihitung dalam jam. Nah, pada saat itu aku dapatlah punya kewajiban untuk bekerja sebanyak 1.750 jam. Wow. Dari aku Mirip magang ya, Ci? Iya, mirip magang jatuhnya gitu. Tapi kita bisa masuk ke workstation yang mereka tawarkan atau mungkin kita offer diri kita untuk aku mau dong coba kerja, ada kerjaan apa yang kira-kira bisa aku kerjakan gitu. Nah, jadi itu selain organisasi, panitia, aku juga harus student on work gitu. Berarti selama Cici berkuliah di UPH tuh emang udah mulai kerja ya, Ci? Iya, kurang lebih lah, tapi nggak terlalu Nggak bisa kerja disebut kantoran kerja gitu. banget Iya, gitu ya. nggak bisa disebut kerja banget juga karena misalnya ada satu divisi nih, misalnya divisi admission ya, paling aku cuma ngerjain bagian kecil dari situ aja, nggak benar-benar Bantu-bantu tahu gitu ya. sebenarnya kantornya gimana atau ya aku apa yang tugas mereka kasih aku akan kerjakan, habis itu dihitung jamnya kayak gitu-gitu sih. Tapi Ci, aku mau tanya nih Ci, Cici udah expect nggak bakal dapet IPK setinggi itu loh? Enggak sih jujur. Enggak, Karena aku nggak merencanakan, kan ada orang-orang yang merencanakan kan. Aku jujur nggak merencanakan. Kalau aku memang kalau ditanya kenapa bisa dapat nilai sebegitu, karena pertama aku penerima beasiswa pasti kita ada batas nilai dong Berapa tuh, Ci? Untuk aku sendiri sebenarnya 3,0. Oke. Tapi pada saat itu masih SMA kan, aku nggak ngerti 3,0 tuh dapatnya gimana. Kalau SMA itu kan, iya. Kalau SMA kan kita bisa pikirin nih, misalnya oke, kamu minimal nilainya harus 75 ya. Benar, Oke, gitu ya. berarti di mata pelajaran ini harus dapat berapa? Nggak boleh kurang dari 75 gitu kan ya. Iya, gitu kan. Sesimpel itu. Kalau kuliah kan beda, berarti Cici awal-awal tuh ada adjusting dulu ya sama sistem Iya. perkuliahan gitu ya. Aku stres banget itu. Karena tekanannya kan misalnya nggak nyampe nilainya nanti dipanggil takutnya gimana gitu ya. Akhirnya itu sih, jadi karena ketakutan itu, karena pressure juga berarti ya Ci? ada pressure juga, Bener mau banget. nggak mau aku berusaha untuk aku kerjakan apapun yang aku bisa sebisanya gitu kan. Terus pakai hati of course yang ngerjainnya, dan akhirnya ternyata nilainya oke. Wow, tapi Ci juga selain itu tuh, apa yang memotivasi Cici gitu? Selain misalnya juga di pressure sama harus maintain IPK segitu, apa sih yang membuat Cici termotivasi terus untuk belajar gitu sehingga Cici bisa maintain IPK segitu? Oke. Kalau untuk aku itu kan sebenarnya yang sangat berpengaruh itu kan pada saat kita UTS dan UAS toh, dan beberapa cut gitu. Yang bobotnya tinggi gitu ya. Iya, ada yang 20%, 30% gitu ya? Benar. Nah, jadi aku mikir belajar selama 1 semester itu aku udah capek pertama. Aku udah capek, aku udah berusaha untuk maintain ina-inu, belajar ina-inu. Makanya pada saat ngerjain tugas, ngerjain cut, dan ngerjain ujian-ujiannya, aku berusaha untuk kerjakan dengan sepenuh hati. Bukan karena aku pinter atau mau sok pinter atau gimana, tapi lebih ke kayak, waduh, aku udah belajar nih panjang banget dan capek banget, udah ngabisin waktu banyak banget. Kalau aku nggak kerjain UTS atau UAS atau tugasnya dengan sepenuh hati, sia-sia gitu loh. Untuk apa aku ngabisin waktu segitu banyak gitu? Untuk apa aku ngabisin energiku segitu banyak
sampai nanti pada UTS dan UAS nggak ada hasil yang baik gitu. Tapi ya sebenarnya nggak aku pungkiri nilai yang baik-baik ini juga didukung sama teman-teman yang juga positif, karena kan kita ada kelompok banyak ya. Gitu, dan puji Tuhannya teman-teman aku memang mau belajar juga walaupun mereka bukan mahasiswa beasiswa gitu. Mereka bisa maintain IP dan juga bekerja dengan sepenuh hati. Itu sih yang aku syukurin juga gitu. Iya, berarti journey Cici sampai sekarang tuh udah panjang banget ya Ci ya. And a lot of strugglingnya segala macam. Tapi selama dari semester awal sampai semester sekarang nih Ci, ada nggak Ci mata kuliah yang Cici favoritin nih, yang paling favorit deh gitu? Favorit aku itu, aku tahu. Apa tuh Ci? Debate. Kelas, Debat? Iya, kelas Debate? debat. Oh kita belum dapet tuh Mel ya? Belum tuh. Iya. Kita baru public speaking. Oh, itu juga seru. Iya, aku itu juga iya suka sih. itu. Aku juga suka itu. Tapi Tegang sih tegang emang. sih pas public Oh, speaking. jujur iya sih, Mel. Tapi berarti Cici emang suka tuh sama hal debate gitu-gitu berarti ya? Lebih ke aku suka nulis essay yang argumentatif gitu. Oh, gitu. Karena kan kita mencari informasi, data, fakta gitu. Jadi hebatnya debat ini adalah kita bisa melihat dari sisi pro dan kontra gitu. iya, bener sih. Dan hampir semua aspek yang dibicarakan itu sebenarnya ada pro dan kontranya gitu. Jadi kita sadar banyak hal di dunia ini yang sebenarnya nggak semuanya positif, nggak semuanya negatif, selalu ada dua sisi. Itu yang menarik buat aku karena harus cari informasi, cari fakta. Berarti emang kita harus open minded like ya sih. Iya Mel, Open-minded. betul. Ya, bener juga open minded, terima ada orang yang kontra, terima juga ada orang yang pro terhadap satu iya. aspek gitu. Itu yang Beda pendapat itu wajar kan sih berarti wajar kan? banget. Ya wajar kan? banget. Iya. Ya. Berarti ya emang itu salah satu cara Cici untuk mengasah dalam hal education Cici juga berarti kan ya. Nah, kalau boleh tahu lebih lanjut Cici nih, study rutinnya gimana Ci? Selama Cici berkuliah di sini pas lagi online dan sekarang kan udah offline ya berarti. Itu gimana tuh study rutinnya Cici? Apalagi kita kan mau pengen para speak fellows mungkin pada tahu nih, pengen tahu nih speak rutinnya apa sih? Ya study rutinnya apa sih gitu loh bisa dapat IPK setinggi ini gitu Ci. Ya sebenarnya aku nggak tahu sih apakah ada yang punya IP lebih tinggi dari aku atau gimana. Tapi kalau rutinnya sendiri, aku anaknya kinestetik. Jadi Apa tuh? itu cara belajar. Jadi ada orang-orang yang audio, visual, kinestetik. Iya tuh ada Podomoro juga apa sih? Pomodoro. Pomodoro. Waduh, beda. Ada tuh cara Pomodoro tuh kayak 3 minutes reading, 3 minutes ini rest ya itu gitu. biasanya kayak cara-cara tertentunya gimana. Iya. Jadi waktu semester awal itu online karena aku nggak terlalu mengerti dari online itu gimana karena waktunya terbatas dan segala macam kan. Aku coba untuk catat. Aku catat tulis tangan gitu. Aku nggak pakai laptop. Itu rutinnya seperti itu. Aku tulis tangan. Habis itu setiap aku mau ujian, aku baca ulang lagi. Ya sebenarnya sederhana aja gitu. Yang penting coba untuk pahami. Dan aku tuh tipikal yang tidak bisa belajar sendiri jujur. Harus Jadi, sama teman. lebih ke harus ada yang ngajarin. Oh gitu. Jadi karena aku tahu kekuranganku, ya pertama sadari dulu kekurangannya apa. Self Aku reflect tahu, dulu gitu ya. Iya, kekurangan aku ada di situ. Aku nggak bisa belajar sendiri. Artinya tidak boleh asal absen gitu. Karena sekali absen kan kita tahu kalau kuliah tuh satu pertemuan langsung ngajar banyak kan. Banyak langsung berapa Ya, aku chapter tahu dong. dihabisin gitu Iya, sama dosen. Resikoku ya berarti aku nggak bisa belajar, nggak ngerti. Ketika absen sekali udah kelewatan banyak Iya, gitu kita betul. dan bakal lost di next chapter pasti kan. Bener. Betul, itu ya perbedaan sistem kuliah dan sekolah kan begitu kan. Dosen juga ya nggak akan ngejar-ngejar Ya gitu. nggak kayak waktu SMA Iya, gitu ya, betul, masih betul. dikejar-kejar guru gitu kan ya. Itu, jadi karena aku sadar kekuranganku satu itu, aku berusaha untuk tetap hadir di setiap pertemuan walaupun dikasih jatah absen sekalipun, gitu. Baru yang kedua ya aku mencatat. Baru yang ketiga setiap mau ujian misalnya aku coba untuk baca ulang. Nah di semester awal aku agak lebih rajin sih. Misalnya kita udah biasanya di Moodle kan setiap pertemuan udah dimasukin materi tuh. Nah jadi sebelum pertemuan itu aku biasanya baca dulu. Oh, udah review dulu gitu ya Iya, materinya. nggak belajar sih, baca aja gitu setidaknya. Tahu lah. Nggak kelulus banget lah kalau Kayak kita lah misalnya yang mau- like. Aku enggak sih malah. Iya, tunggu dosen ngajarin aja gitu. Tapi ya mungkin dari Cici ini kita bisa belajar gitu ya. Kalau kalau terapin itu mungkin aja IPK kita bisa naik nggak sih Mel? Bener banget. Iya, gitu. Berarti sistem SKS enggak lah ya Ci ya? Iya, nggak pernah tuh sistem SKS ya. Pernah juga dong. Oh, pernah. SAS pernah. Pernah. Sistem kebut semenit enggak dong. Enggak dong. Semalam ya. Semalam. Itu pernah juga karena kan aku
aku juga sibuk organisasi, panitia, kerja yang lain. Jadi pasti ada masanya kayak, aduh kayaknya hari ini nggak bisa belajar dulu deh. Udahlah 1 hari sebelum ya. Itulah makanya menurut aku udah lumayan ke ini juga ya, ke cover juga karena aku benar-benar mendengarkan dosen ya, mencoba untuk benar-benar mendengarkan dan mencatat. Jadi setidaknya dikit-dikit nempel gitu. Cuman ya tiap orang kan beda cara belajarnya ya. Jadi ya menyesuaikan aja. Oke, last but not least nih, Ci, pesan Cici buat para mahasiswa baru or maybe ya buat mahasiswa gitu, buat masuk UPH nih gitu, khususnya mahasiswa baru. Wah, aku tidak menyiapkan untuk hal ini tapi Pesan inspiratif. Wis, Waduh, iya. susah. Setop of mind Cici aja deh, sekeluar Cici deh, iya. gimana gitu. Teman-teman IPK bukan segalanya ya. Kalau kalian lihat teman-teman yang lain ada di IPK 3,9, 4 mungkin ya, jangan berkecil hati. Menurut aku selama berkuliah itu yang penting adalah untuk mengerjakan dengan sepenuh hati. Makanya kalau misalnya kalian tahu prioritas kalian yang mana, kalau kalian tahu kapasitas diri kalian yang mana, akan lebih mudah juga bagi kalian untuk bisa mengerjakan itu dengan sepenuh hati gitu. Karena apa yang kalian kerjakan memang sesuai dengan kapasitas kalian dan juga sesuai dengan apa yang kalian cintai gitu. Jadi selama berkuliah selalu kerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati gitu. Jadi hasilnya juga baik buat diri kalian dan buat orang lain. Bener banget. Thank you. Stop nunda-nunda. Stop nunda. Itu juga ya, itu mungkin reminder buat aku juga sih. Iya, iya. Stop nunda-nunda. Stop SKS dah Stop gitu. SKS. Kalau Cineren mungkin pernah sekali SKS, kita nggak tahu nih udah hitung berapa kali SKS nih. Iya, makanya. Iya. Diminimalisir. Iya, diminimalisir, biar nggak capek, biar dikurang-kurangin. nggak terlalu Iya. Aku sama Karmel thank you banget nih kayaknya sama Cici. Thank Karena you so ya much, Thank you very much. Cici udah selain ke para Speak Fellas kasih kita informasi dan pelajaran baru juga nih yang bisa kita dapetin nih supaya kayak Insight. ya seenggaknya kita naikin IPK lah nih Mel. Ayo Mel, Bener banget. harus naikin IPK semester depan nih. Pasti Bisa bisa. lah ya. Iya, Minimal pasti. cum laude. Minimal cum laude. Bener. Oke Ci, ya mungkin segitu dulu deh Ci ya. Dan para Speak Fellas di sini episode kita kali ini yang membahas tentang strategi mendapat IPK di atas 3,5 gitu ya. Ya. Strategi dapat cum laude nggak sih Strategi jadinya? dapat cum laude lah. Nah, bisa dibilang strategi dapat minimal cum laude tuh gitu. Oke, jadi kita tutup di sini ya Speak Fellas dan nantikan juga episode Speak berikutnya yang mungkin nextnya nggak bahas education, mungkin bakal bahas other knowledge or maybe politics and Social sort of stuff gitu. Yes. Iya, oke. So, bye Speak Fellas. Thank you. Saya Thank you. Carmel dan saya Carmel. Saya Carmel. Iya, dan saya Alex ya. Ya, thank you Speak Fellas. Bye. Bye. Speak. Thank you for watching.